berdebat tadi, secara umum dari masing-masing tim itu sudah mampu memahami emosi, mulai dari yang pro yang intinya ingin membuat suatu bentuk adanya demokrasi di kalangan akademis, kemudian ingin agar Menteri Pendidikan lebih bertugas untuk mengayomi kalangan akademis tadi, sehingga harus dipilih berdasarkan kalangan akademis. Kemudian kalau misalnya dari tim kontra, mereka menjunjung bisa dikatakan dari sistem konstitusi, yang kemudian ketika sistem demokrasi itu untuk memilih presiden, maka secara tidak langsung masyarakat juga telah memberikan haknya terhadap presiden untuk memilih siapa yang akan nantinya menjadi Menteri Pendidikan. Kemudian dari tim kontra juga mengatakan bahwa mereka menentang hal tersebut karena nggak mau dunia akademis di Indonesia itu menjadi dipolitisasi. Begitu kira-kira klaim yang dibawakan oleh tim kontra. Oke, kira-kira begitu nanti argumen yang dikembangkan, baik itu dari pembicara kedua dan ketiganya dari masing-masing tim. Namun beberapa hal yang kemudian menjadi catatan pada perdebatan ini. Yang pertama, kepada masing-masing tim itu masih sangat banyak atau bahkan bisa dikatakan hampir keseluruhan itu tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Karena bahkan mosi yang dipertandingkan pada hari ini itu kan sudah diberikan kemarin waktu pas technical meeting. Namun dari waktu yang terlihat itu masih sangat banyak waktu yang bisa dikatakan dibuang dari masing-masing pembicara. Bahkan ada yang 2 menit, 1 menit, dan kira-kira segitu waktu yang dibuang. Itu yang pertama catatannya. Yang kedua, dari masing-masing tim itu masih sangat banyak yang repetitif. Baik itu repetitif dari pembicara sebelumnya maupun repetitif dari kalimat sendiri. Apa maksudnya? Hal-hal yang telah disampaikan pada menit pertama di pidato teman-teman itu disampaikan kembali di menit kedua tanpa sama sekali ada elaborasi ataupun penjelasan lebih lanjut. Sehingga kalau misalnya ada repetitif berdasarkan pembicara sebelumnya, itu berarti teman-teman tidak membawakan suatu bentuk kontribusi yang baru terhadap perdebatan. Nah, sehingga itu jadi ketika case building, ketika penyusunan kasus, seharusnya sudah ada pembagian yang jelas. Pembicara satu tuh mau ngomongin apa aja supaya nggak lagi dibawain sama pembicara kedua. Ataupun kalau misalnya dibawakan kembali oleh pembicara kedua, pembicara ketiga, itu ada bentuk suatu elaborasi. Ada penjelasan lebih lanjut, ada penjelasan yang lebih luas, ataupun penjelasan yang lebih konkret terhadap hal yang dibahas. Jangan sampai tok repetitif aja. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mungkin masukannya adalah dari masing-masing tim. Itu kemarin waktu pas technical meeting, aku telah menyampaikan bahwa untuk definisi per kata itu hanya definisikan sesuatu kata yang bisa dibilang nggak dimengerti oleh halayak umum. Jangan sampai teman-teman membuang waktu dengan mendefinisikan kata-kata yang pasti sudah diketahui oleh halayak secara umum, gitu. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, yang selanjutnya adalah dari masing-masing tim itu masih belum memiliki suatu bentuk pembangunan jembatan argumen ataupun logika yang cukup konkret, dan itu bisa diimprovisasi ataupun ditingkatkan pada babak selanjutnya. Contohnya apa? Semisal tim pro membawakan tentang menteri itu bertugas untuk mengayomi kelompok akademis, sehingga harus dipilih berdasarkan kalangan akademis. Tapi nggak ada sama sekali penjelasan yang menjelaskan kenapa kalau misalnya menteri itu ditunjuk oleh presiden akan sangat kecil kemungkinannya dia memperhatikan kelompok akademis. Penjelasan itu sangat penting karena itulah bentuk komparatif di dalam debat. Teman-teman hanya mengatakan harus dipilih berdasarkan kelompok akademis karena kalau misalnya dipilih berdasarkan kelompok akademis dia akan mengayomi kelompok akademis. Emangnya kalau misalnya dipilih oleh presiden nggak bakal mengayomi kelompok akademis? Pembuktiannya nggak ada, komparatifnya nggak ada di situ. Itu contohnya satu. Ataupun kalau misalnya dari tim kontra itu membawakan tentang hal ini, kami nggak mau, tim kontra bilang nggak mau adanya resiko politisasi akademis itu. Nah, sedangkan tim kontra juga nggak melakukan komparatif. Apakah di sisi kalian ketika menteri tersebut ditunjuk oleh presiden, apakah nggak ada resiko bagi-bagi kursi atau bagi-bagi jabatan? Karena pada akhirnya praktek-praktek politik di Indonesia itu masih sangat erat kaitannya dengan politik balas budi. Ketika dia didukung oleh partai ini, maka nanti orang-orang dari partai tersebut akan mendapatkan jatah nanti di kementerian ataupun hal-hal lain sebagainya. Sehingga sekali lagi di dalam suatu perdebatan, suatu bentuk komparatif ataupun penjelasan perbandingan dengan tim lawan dengan tim kita itu sangat-sangat penting. Itu beberapa catatan yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk menjadi bahan improvisasi untuk babak yang selanjutnya. Oke, jadi dari tadi tim pro, tim A ya, yang tim kontra, tim B. Jadi untuk babak selanjutnya mungkin kita akan break sedikit
menit sebelum kita masuk ke